Pada malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita masih di masih di hadis Riyadhus Shalihin. Sekarang babu bil amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Bab ini akan menjelaskan tentang perintah untuk menjaga sunnati terhadap sunat Nabi wa adabiha dan adab-adabnya, etika-etika. Waqala berfirman siapa Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala ta'ala ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayata. Wallahu a'lam bi muradihi. Wa ma adapun segala sesuatu apapun, wa ma apapun ataku yang telah datang terhadap kalian semua, yang telah mendatangkan terhadap kalian semua siapa Rasul-Rasul, fakhuduhu maka hendaklah kalian semua mengambil terhadap sesuatu tersebut apapun itu. Wama dan apapun nahaku yang telah melarang baginda Rasul Muhammad terhadap kalian anhu dari sesuatu itu, pantahu maka harus mencegahnya, harus menghindarinya. Perintah tersebut. Nah, bab ini diawali dengan firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantah. Wa ma apapun. Di sini ma-nya itu kalau di dalam bahasa Arab itu disebut nakiroh. Di sini nakiroh. Apapun yang didatangkan, apapun yang didatangkan oleh Rasul, artinya baik itu perintah maupun larangan. Wa ma atakumur rasul, apapun yang didatangkan, perintah yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, fakhuduhu maka kalian harus menerimanya. Sebaliknya wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang oleh Allah maka kalian harus menghindarinya. Apapun yang dilarang oleh Allah melalui baginda Rasul, maksudnya wa ma nahakum anhu, apapun yang dilarang, yang tidak bolehkan oleh baginda Nabi Muhammad terhadap kalian dari perkara itu, maka kamu harus menghindari. Nah, ini merupakan asas atau prinsip dasar dari keimanan. Jadi keimanan itu menerima apa yang didatangkan oleh Rasul, mengaku dan menerima. Nah, iman masa itu iman bahwa urusan anak aja digawe. Jadi kalau keimanan itu apabila seseorang mengakui dan menerima, kalau yang wajib diakui wajibnya kemudian diterima, kalau yang halal diakui halalnya kemudian diterima, kalau yang haram diakui haramnya kemudian diterima. Kalau perintah diakui, perintah itu perintah dari Nabi, dari Allah melalui baginda Rasul, dan diterima bahwa itu perintah bagi kita. Kalau larangan diakui, itu larangan dari Allah melalui baginda Rasul, dan kemudian diterima. Hanya diterima itu diikuti, diterima. Nah, itu iman. Jadi iman masyarakat asal itu, asal ngaku jeung narima cukup. Seorang bisa dikatakan beriman kepada Allah.
Hanya saja kemudian iman itu urusan hati. Ngaku jeung narima teh urusan anak hati. Tidak bisa terlihat apakah orang itu mengakui atau mengakui dan menerima terhadap perintah atau tidak. Kantinya urusan hati. Jadi pengakuan itu ayatnya di hati. Nah, karena pengakuan itu adanya di dalam hati, maka keimanan itu tidak bisa dideteksi, tidak bisa terlihat orang beriman atau tidak. Nah, karena itu kemudian syariat, penggelar syariat, pembaku syariat, yaitu bagi Allah melalui baginda Rasulnya mensyaratkan untuk memberlakukan hukum-hukum agama di dunia, mensyaratkan bagi seseorang dikatakan beriman dan tidak itu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat itu hanya syarat untuk identitas memperlihatkan keimanan di dunia saja. Ikrar. Jadi ikrar 2 kalimat syahadat itu hanya syarat untuk menampakkan keimanan di dunia saja. Artinya untuk memberlakukan hukum-hukum agama bagi seseorang di dunia. Sehingga kalau meninjau ini keimanan seseorang itu bisa digolongkan begini. Ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisannya, tetapi hatinya ingkar. Seperti kaum munafik pada zaman Nabi. Mulutnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Tetapi hatinya ingkar, tidak menerima. Kaidah qalau ila syayatinihim, istilahnya qalu inna ma'akum, inna ma nahnu mustahjiun. Ya harapan Nabi bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi itu hanya lisan saja, hati nama itu. Sehingga ketika bertemu dengan teman-teman nama, kita mau ukur lisan ukur, mustahjiun, kita mau ukur mengecok. Tenang lagi nama aku, saya masih tetap seperti kalian, agama baheula. Nah, kaum munafik Madinah pada waktu itu begitu. Nah, tetapi karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka hukum dunia berlaku bagi dia. Artinya dia itu di dunia tetap dihukumi mukmin, tetap dihukumi muslim. Sehingga apabila dia meninggal harus diurus, dipelaksana sebagaimana diurusnya jenazah muslim. Haram nama baiknya dicemarkan, wajib darahnya dilindungi. Tidak boleh nyawanya dihilangkan tanpa alasan hukum. Karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Umirtu an uqatila hatta yashhadu. Jadi sepanjang orang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita tidak perlu meneliti apakah syahadat itu keluar dari lubuk hatinya atau tidak. Walaupun hanya lisannya saja, maka secara dohir hukum di dunia dia itu dihukumi muslim, mukmin. Tapi bagaimana di akhirat? Nah, di akhirat itu urusan anak dina hati. Lamun hati na inkar, mah hati iman, hati narima. Maka di akhirat mah walaupun kalau gara-gara mengucap 2 kalimat syahadat, di akhirat mah tetap tidak dianggap iman, dianggap atau ayat ini sebaliknya. Di dunia dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi hatinya iman. Hatinya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi hatinya iman ke Allah, iman ke Rasul, mengakui apa yang didatangkan oleh Rasul itu benar mengakui bahwa sholat wajib diakui, kuhatena diterima. Tapi nanti ucapan 2 kalimat syahadat, maka di dunia dia itu tetap dihukumi. Artinya ketika meninggal dia jangan diurus sebagaimana jenazah orang muslim karena tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi di akhirat
Di akhirat dia itu akan dihukumi mukmin. Karena naon? Karena hatena ngaku jenari. Karena mengakui, menerima terhadap apa yang didatangkan oleh baginda Rasul itu perintah Allah tadi. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul harus diterima. Tidak dimengerti oleh akal sekalipun. Akal orang nolak itu arti akal orang tetap perlu diterima. Ya, contoh Nabi menceritakan bahwa sirot itu tipisnya seperti rambut dibelah 7. Kan akal orang mengerti dan tidak emang ditincak nanti sebesar rambut dibelah 7 emang ditincak di pegang. Logika orang, akal orang pasti menerima akal orang, tapi itu perlu akal, itu perlu kehardiku akal. Iman mah itu perlu kehardiku akal. Isra Mi'raj, kejadian yang begitu dahsyat, maha aneh. Logika akal mah sampai kapanpun tidak akan mengerti. Akal tidak akan. Kita dikalkulasi, dihitung oleh teori apapun. Kecepatan anak dihitung kurang. Kemudian kekuatan untuk melintasi unsur-unsur untuk keluar dari langit semesta ini, langit dunia ini. Mereka arti kurang, akal kurang, pengetahuan, ilmu mengerti. Nah, maka perlu diterima pada terima. Nah, demikian pula dalam hukum-hukum apa yang telah ditetapkan oleh Nabi, setidak suka apapun kita, ya harus diterima. Apa yang dilarang Nabi, sesuka apapun kita, ya harus dihindari. Karena menerima apa yang diperintahkan oleh Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul itu ya perintah Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu dan tidaklah berbicara. Baginda Rasul Nabi Muhammad kata Allah 'anil hawa, dari hawa nafsu. In huwa, tidaklah ucapan itu illa wahyu, kecuali wahyu yuha yang telah diwahyukan. Setiap kata yang dikeluarkan dari lisan baginda Rasul itu semuanya melalui bimbingan wahyu. Nah, karena sehingga Rasul itu hukumnya apa? Status Rasul itu hukumnya maksum. Terjaga semua ucapannya dari ucapan yang sia-sia. Apa yang diucapkan Rasul itu pasti benar. Pasti. Qat'an, pasti qat'in. Jadi tidak ada mungkin benar omongan urang kan mungkin benar mungkin salah. Karena ada omongan, karena ada khobar. Ada lukaran khobar definisi khobar teh mahkamah sidq wal kidbah. Yang namanya khobar itu berita itu hal yang mungkin benar mungkin salah, salah mungkin benar mungkin. Tapi kalau ditinjau datnya omongan. Tapi kalau yang ditinjau datnya yang ngomongnya, maka apa yang diucapkan oleh Nabi itu pasti benar. Karena Nabi itu tidak pernah berbicara, tidak mungkin Nabi berbicara atas dasar nafsu, atas dorongan nafsu. Apa yang diutarakan itu pasti bimbingan wahyu. Jangan anggap wahyu itu hanya yang tertulis di dalam Al-Quran. Banyak wahyu yang tidak ditulis di dalam Al-Quran. Ya contohnya seperti hadis-hadis qudsi lah. Hadis qudsi itu kan wahyu. Hadis-hadis yang diutarakan Nabi itu kan wahyu sebetulnya. Sehingga apapun yang diucapkan Nabi ya harus diikuti.
harus diyakini kebenaran, dipercayai. Ayat berikutnya, kul yang kultum, kul katakan oleh Muhammad, in kultum, apabila kalau ada kalian semua tuhibbunallaha, tuhibbuna mencintai kalian semua Allah terhadap Allah, fattabi'uni, maka turutlah kalian semua kepadaku. Yuhibbukum, maka akan mencintai kepada kalian siapa Allah. Wa yaghfir, dan akan mengampuni terhadap Allah lakum, bagi kalian semua, dunubakum, terhadap dosa-dosa kalian semua. Nah, kemudian Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada penduduk Mekah pada waktu itu, apabila kamu mencintai Allah, mengaku mencintai Allah, maka ikutilah Rasul. Jadi ente sah bohong, kurang aku cinta ke Allah tapi ente mengikuti Rasul, itu bohong. Nah, mengikuti Rasul itu di dalam segi apa ya? Dalam segala hal. Baik mengikuti ucapannya, baik mengikuti perilakunya, akhlaknya. Nah, hanya saja di dalam perilaku nanti ulama di dalam fikih ini, dalam usul fikih ini berbeda. Terjadi perbedaan. Apakah perilaku tradisi tempat, tradisi lokal itu termasuk sunat Rasul atau bukan? Sunat atau bukan? Sehingga boleh diikuti. Contoh dalam hal berpakaian. Nah, ulama mengatakan bahwa perilaku keseharian, apa perilaku Nabi, keseharian Nabi yang berkaitan dengan kearifan lokal, budaya satu bangsa, itu tidak termasuk sunat. Sehingga pakai gamis yang termasuk sunat. Tetapi apakah kita bisa mendapat pahala pakai gamis? Bisa. Kalau diniatkan turut kakaknya Nabi, Aiman menurutkan kakaknya Nabi, tapi lain sunat lagi. Itu tradisi. Parentah maka baju mah pasti menutupan orang. Ya orang Indonesia nya digawe pabrik atau pakai gamis. Di Arab pekerja teh kan pakai gamis, pabrik teh gamis di Arab. Ngadu kaleci ge gamis di Arab. Menang layangan gamis. Bahkan karaoke suka diskotiknya di gamis perang Arab. Tetapi kita akan mendapat pahala. Nah, mendapatkan pahala memakai gamis apabila orang niat turut ke kanjeng Nabi. Orang pakai gamis cuma turut ke kanjeng Nabi. Nah, dapat pahala lain karena pakai gamis, bukan karena pakai gamis. Nah, karena turut ke kanjeng Nabi. Niat ketibakna turut ke kanjeng Nabi. Dan dalam niatan turut ke kanjeng Nabi untuk dapat pahala itu pakai gamis. Jadi pakai amama sorban, sorban mah ayat perkataan Nabi yang menyatakan itu sudah tidak ayat perintahna, ayat anjuranana, bukan perintah anjuranana. Jadi pakai sorban malah hanya tradisi, tidak mah anjuran. Ada atasnya, pakai sorban kan dina salah, mama sebutna. Ayo dibuka aja mata aja tidak ada tidak dalam bahasa Arab. Ayat aturan anak menang sendiri tidak dia menang sabelah sabelah kan masalahnya kena tak ya karya. Nah, ikut Nabi itu bagaimana? Kurang kan tenyaho Nabi Rasulullah. Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Dalam segi hal, dalam ibadah atau kehidupan sehari-hari. Nah, masalahnya kurang tenyaho.
Nabi teh kumaha, terutama dengan ibadah, dengan sholat, puasa, dan yang lain teh kumaha Nabi sholat, kumaha Nabi puasa, kumaha Nabi haji, kumaha Nabi zakat, kita tidak tahu. Nah kemudian oleh karena itu maka Nabi meninggalkan murid-muridnya yang disebut sahabat. Yang sahabat yang orang tepangi. Sahabat juga meninggalkan muridnya disebut tabi'in. Tabi'in itu orang yang bertemu dengan sahabat tidak berkesempatan bertemu dengan Nabi. Walaupun hidup sejaman dengan Nabi, tapi tidak pernah akrab dengan Nabi, bisa disebut sahabat. Kalau hanya ketemu dengan tabi'in maka tahu tabi'in. Contohnya seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu di zaman Nabi tetapi tidak termasuk sahabat karena tidak sempat melihat Nabi. Jadi definisi sahabat itu orang yang pernah melihat Nabi dan beriman semasa Nabi hidup. Aina orang lamun aina Nabi sudah masuk ke wafat. Nabi ya secara dohir maksudnya Nabi masuk wafat, aina orang bertemu Nabi ya dia menjadi asuh sahabat. Atau nang mimpi kurang kepanggil ya kasus sahabat. Jadi semasa beliau hidup melihat beriman. Nah nanti ulama juga berbeda. Apakah bisa dihukumi sahabat itu hanya melihat saja atau harus duduk walaupun sejenak. Jadi duduk kan aku duduk. Ada dalilah. Apakah cukup duduk saja tanpa mendengarkan apa-apa? Sahabat nih ketika beliau berkunjung kebetulan Nabi sedang tidak ada. Tidak ditakdirkan untuk bertemu. Nah, tapi beliau bertemu dengan para sahabat, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, maka beliau itu dihukumi tabi'in. Nah, dari sanalah kita bisa belajar bagaimana Rasul sholat, bagaimana Rasul puasa, bagaimana Rasul haji. Bisa belajar dari para tabi'in. Jauh mungkin tabi'in, ayah muridnya disebut atau tabi'in. Nah bisa belajar kurang. Nah di antara tabi'in atau tabi'in itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Mereka itu semuanya muridnya tabi'in. Jadi walaupun tidak pernah bertemu dengan sahabat, tetapi mereka itu bertemu dengan muridnya sahabat, murid tabi'in. Imam Syafi'i murid. Selain murid Imam Maliki, Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Nafi radhiyallahu anhu. Imam Nafi itu muridnya Abdullah bin Umar. Bergurunya. Nah, sehingga ajarannya bisa belajar. Nah, sehingga bagi kita yang jauh jaraknya yang dimaksud definisi mengikuti Rasul itu adalah mengikuti ulama. Tidak mungkin kurang mengikuti Rasul langsung itu tidak mungkin, susah. Ngalacak hese. Nah, mengikuti ulama. Nah, ulama kayak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i jauh tepatnya di Imam Syafi'i kan apa murid-muridnya. Termasuk di nasih hadis ayat murid yang paling fenomenal ayat Imam Bukhari. Ada. Jadi semua kutubus sittah, pengarang kitab hadis yang populer, yang besar, itu semuanya bermadhab Syafi'i. Tapi oke, induknya kayak Imam Syafi'i. Artinya apa? Induknya, mereka itu menetapkan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki, maka Maliki beda lagi referensi hadis, nah waktunya tetap dipakai Bukhari juga. Tetapi referensi utamanya lain, Bukhari Muslim, referensi sandar yaitu kitab hadis karangan Imam Maliki sendiri yaitu Al-Muwatta. Demikian pula Imam Ahmad Al-Hambali, punya hadis sendiri, Imam Mustad Ahmad. Tidak pakai artinya. Nah.
Artinya standar mereka. Nah, orang bisa melacak, oh cek hadis, Nabi teh sholat nakil. Hadis itu masih menceritakan global. Maka dijelaskan ke ulama, bagi sholat. Itu hadisnya masalah kamar itu menyusuli. Kemudian ada hadis tentang takbiratul ihram, hadis tentang ruku, hadis tentang sujud, hadis tentang tahiyat, hadis tentang Fatihah. Dirangkum ke ulama, diteliti, dirangkum kemudian disusunkan secara sistematis menjadi rukun sholat. Rukun sholat teh kudu niat, kudu kuat, kudu takbiratul ihram, kudu baca Fatihah. Lamun yang hadisna tentang rukun sholat moal mangi mati kita. Kita tidak sama beberapa hadis dikumpulkan kemudian disusun, diteliti, dirangkai, disistematiskan. Nah, karena hadis berbeda, kemudian pada Hanafi kan beda. Pada Hanafi mau wajib dari baca Fatihah. Pada Hanafi wajib tepakro mata ya salomina Al-Quran, baca surat. Di mana bisa Hanafi mah begitu Allah Akbar, alhamdulillah itu Fatihah gitu. Tapi baca surat wajibnya rukun menjadi rukun nate. Tuh beda. Di Imam Syafi'i kunutna memeh geus ruku. Di madhab Hanafi mah kunutna memeh ruku. Nah, ini berdasarkan penelitian mereka beda cara pandang tentang satu hadis. Contoh, Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, setiap ibadah baru dipandang sah kecuali ketika memakai niat. Baik wudu, kudu niat heula. Apa niatan membasuh muka bareng. Baik salat kudu niat, puasa kudu niat. Semua haji oge niat, niatan ihram teh. Ihram dan niat desa Imam Syafi'i. Tanyana naon innamal amalu binniyat. Imam Maliki ajeng Imam Maliki mah teu kudu niat. Da urang mata takbiratul ihram geus eta berarti urang terek salat teu kudu niatan deui sholli. Teu kudu niat deui da mata akal teu takbiratul ihram berarti urang salat teu kudu niat. Imam Maliki. Innamal amalu binniyat itu cek pada Imam Malik mah pasti sampurnana amal itu harus pakai niat. Dalam diri pakai niat lebih sempurna ibadah kita. Imam Syafi'i mah pastinya sahnya amal. Sahnya amal itu harus pakai niat. Beda ada cek Imam Malik mah salat lamun teu niat teh teu sampurna sah tetep. Cek Imam Syafi'i mah salat lamun teu niat teh teu sah salatna. Karena hanya tidak sempurna tidak sah. Nah, beda. Hadisnya masalah. Jadi Imam Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki perempuan teh batal wuduna. Imam Maliki mah kalau hanya bersentuhan tidak. Ayat itu dipakainya dalilnya sama. Aula maslubun bisa Al-Quran. Imam Syafi'i mah la maslub itu artinya bersentuhan. Secara bersentuhan, secara hakikat mana sebenarnya bersentuhan. Asal bersentuhan lawan jenis anu ajnabi yang bukan mahram, yang sudah dewasa dua-duana, erek sengaja tidak sengaja, cik madhab Imam Syafi'i mah batal. Cik Imam Maliki mah tidak batal kalau hanya bersentuhan. Dalam masuk itu maknanya bukan bersentuhan, makna yang dimaksud dalam tapi bersetubuh. Beda. Jadi walaupun bersentuhannya muspa tangkep selama tidak bersetubuh ante batal. Ya cek madhab Maliki. Kita ngacara padang pada Quran sarua ayat yang dipakainya sarua. Nah itu ranah ijtihad. Karena begitu sulitnya memahami Al-Quran sehingga interpretasinya, pemahamannya juga pasti berbeda. Contoh dalam menghukumi binatang halal haramnya, makanan yang halal haram yang tidak ada nasnya kecuali sudah dinas di Quran atau hadis. Di mana hadis eueuh, Quran eueuh.
Contoh seperti belut pandawa dalam Quran. Ayat nyaritakeun belut. Hadis oke tidak ada karena di Arab bahwa belut. Nah, Imam Maliki kumaha hukumana? Imam Maliki mah hukumna setiap makanan binatang yang tidak ada nasnya. Artinya nasnya keterangan pasti. Nas itu keterangan jelas nas itu. Yang tidak ada nasnya baik Quran maupun hadis, maka hukumnya bagaimana orang kaya Madinah. Lamun orang kaya Madinah begieu halal. Lamun orang kaya Madinah teu begieu haram. Kunaon dihuna orang kaya da jelema miskin mah tai kotok ya beuki. Ya kan kalau orang kaya pasti lebih selektif terhadap makanan. Ya kalau orang miskin itu orang tidak mampu itu makanan yang kotor pun pasti suka. Karena kan keterdesakan, ayo orang kaya pasti selektif karena banyak pilihan. Ini yang tidak ada nasa ini jelas nas di Quran mah atau di hadis contohnya seperti setiap hadis diceritakan setiap binatang yang hidup di dua alam maka hukumnya haram. Nah, itu mah tidak bisa ini mah kalau hukumnya di teangan tidak ada. Quran tidak menjelaskan dan Quran binatang yang diharamkan mah naon atuh. Injil anjing yang disebut haram anjing. Nama khamru wal maisir apa anjing itu rizunnya. Hadis mengatakan. Nah sehingga kemudian ulama berijtihad. Nah, model di Indonesia kan beda pendapat ulama tentang kepiting. Kepiting mesti dilarang, mesti dijadwalan ini. Kepiting dan mengharamkan dan menghalalkan. Cuma bagi halal dan bagi haram. Ada kepiting. Paling naon teh nikmat enak-enak begitu. Lamun cek nu halal hukumna jadi kayeu teu dihalalkeun. Kayeu teu yuyuk dalam bahasa Jawa mah. Padahal sama kan. Sarua bentukna sarua. Antara kecil eta mau dagingan. Ari kepiting mah gede. Nah ulama juga berbeda pendapat, berbeda cara pandang kalau majelis ulama mengatakan halal. Kenapa halal? Karena sudah diteliti. Sudah diteliti bekerja sama dengan PD bahwa kepiting itu tidak kuat hidup di darat lebih dari 15 jam. Artinya kalau di darat 15 jam, lebih 15 jam, air. Nah maka kepiting itu tidak dikategorikan binatang yang hidup di dua alam kata majelis ulama. Percaya kalau Islam itu aja. Ahli fatwa makan begitu. Fatwa itu tidak wajib. Fatwa itu tidak wajib. Fatwa kurang percaya silakan ikuti. Kita percaya jangan fatwa. Lima fatwa nang halal teh berapa rek nu fatwa halal. Berapa rek nu fatwa haram aja. Bebas. Kalau di masalah yang mukhtalaf, masalah yang diperselisihkan. Nah jadi kita itu yang dimaksud fattabi'uni di ayat ini, ikutlah Nabi, maka ikutilah aku itu, maksudnya ikutilah para sahabatku, ikutilah para tabi'in itu, ikutilah para tabi'in, ikutilah para ulama, jadi ulama. Dari generasi kita ikut ulama. Siapa ulama itu? Ulama itu yang hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah, otaknya penuh dengan pengetahuan, akhlaknya sesuai dengan akhlak baginda Rasul. Kata ulama itu. Apa yang diucapkannya sesuai apa yang dilakukan. Dia ulama teh orang yang berilmu, yang tutur kata dan perilakunya sesuai dengan akhlak. Mayyashallah min ibadihil ulama.
yang hatinya senantiasa penuh dengan keimanan itu senantiasa rasa takutnya kepada Allah lebih dominan dibandingkan dengan takut kepada apa, bahkan terhadap yang lain tidak ada rasa takut, hanya kepada Allah. Letaknya penuh dengan ilmu. Alimun jamakna ulama, alimun mufradna kata tunggalna jamakna ulama. Laqad kana wa qala ta'ala, wa qala dan berfirman Allah Ta'ala, laqad kana pasti sungguh ada lakum bagi kalian semua fi Rasulillah di diri Rasul apa uswatun suri tauladan hasanatun yang bagus. Iman bagi siapa saja karena yang ada orang tersebut, iman bagi orang-orang karena yang ada orang tersebut yarju mengharapkan orang tersebut Allah kepada Allah wa yaumal akhir dan terhadap hari akhir. Nah, karena Rasulullah apa yang dikatakan Rasul itu semuanya wahyu, maka apa yang ada di diri Rasul itu merupakan implementasi dari wahyu. Di Siti Aisyah ditanya bagaimana perilaku Rasul, bagaimana akhlak Rasul. Kata Siti Aisyah, khuluqul Quran. Akhlaknya Rasul itu ya Quran. Ai urang mah khuluquna khuluqul Quran. Akhlak urang mah Quran. Kumaha tren ibadah biru tren. Segala kumaha tren karena kurang mah hulu koran ngaca koran berita rame nah nanti mah hulu Quran. Jadi implementasi dari wahyu itu adalah baginda Rasul itu sendiri perilakunya. Oleh karena itu Allah berfirman laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah tahu kan? Sehingga semua kehidupan, semua perilaku Rasul baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun yang berkaitan dengan urusan keseharian itu uswah, semuanya suri tauladan. Bagaimana Nabi berperilaku sebagai kepala rumah tangga, bagaimana Nabi berperilaku sebagai masyarakat sosial yang bergaul dengan sesama masyarakat. Bagaimana Nabi berperilaku sebagai pimpinan agama, bagaimana Nabi berperilaku sebagai pimpinan negara. Karena Nabi itu bukan hanya pemimpin agama, tapi Nabi juga pemimpin negara. Nah, semuanya uswah, perlu ditiru, suri tauladan. Artinya tapi contoh bahasa Sunda. Bagaimana Nabi berperilaku ketika menjadi kepala rumah tangga. Itu di rumah tangga Nabi mata nyusahkeun pamajikan kan. Apa yang bisa dilakukan sendiri ya dia lakukan sendiri. Namun bisa masak sendiri ya dimasak sendiri masakan. Pakaian kalau bisa dia cuci sendiri ya dia cuci sendiri. Tarangan lawan pamajikan dia kurang bisa kala pamajikan. Hayang minum kopi-kopi kan kita pamajikan. Kapan bisa orang yang minum kopi? Enggak, kalau Nabi tidak. Bagaimana Nabi berperilaku sebagai sama tetangga. Nabi mata tangga tidak memandang agama, ras, golongannya, siapapun orangnya, selama rumahnya berdekatan dengan dia datang. Makanya ketika Nabi punya memasak sayur sop, maka wajib Nabi mata tangga tadi bagi kabeh. Kita isa kita lempang ku Nabi sampai mana bauna itu sop. Mana 10 rumah, maka 10 rumah itu kurang itu dibagi. Orang bawa duren di kota, sakomplek, sakomplek buka pernah kafe. Mereka bagian sangkan kafe ukur di kitchen di hari penima. Tukang mungutan sampah itu saudara duren. Kabagan canang yang bau nawu.
Nah, tadi cek sulam taufik mah haram, hukum nanti milaraan ngaranna. Bahasa Sunda mah milaraan, di bahasa Indonesia naon. Udah kalau kita punya makanan wanginya tercium oleh tetangga, orang tenere, nah dosa cek sulam taufik mah. Nyaduran pasti ke abad 2 imah 3 imah tuh bisa nyadurannya. Atau ngagoreng jengkol, goreng jengkol bulan puasa. Lohor-lohor ngagoreng asin ya coba dipedak. Fala wa rabbika wa qala ta'ala wa qala, dan berfirman Allah ta'ala, fala wa rabbika la yu'minu la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala maka wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna tidak beriman mereka semua, hatta yuhaqqimuka sampai mereka semua menjadikan kamu hakim, menjadikan hakim mereka semua terhadap dirimu, bima di dalam segala sesuatu sajaro yang berselisih, yang diperselisihkan bainahum di antara mereka. Sumala yajidu, kemudian mereka tidak menemukan fi anfusihim di dalam diri mereka apa harajun penyesalan. Punak kedongkolan lima dari apa-apa kodoeta yang telah kau putuskan. Yusallimu, dan mereka memasrahkan mereka semua atas lima dengan memasrahkan yang sesungguh-sungguhnya. Tidak beriman penduduk Madinah, tidak beriman orang-orang munafik pada waktu itu kepada kalian, kepada Muhammad, sampai mereka menjadikan kamu hakim, pemutus hukum terhadap apa yang mereka perselisihkan. Artinya bagaimana dengan kita? Tidak beriman seseorang apabila kita tidak menerima, tidak menghukumi sesuatu yang menjadi perselisihan atau sesuatu yang menjadi pertentangan itu dengan hukum yang datang dari baginda Rasul. Nah, tafsirnya sama kan? Hukum di baginda Rasul teh maksudnya diterjemahkan oleh para ulama. Nah, sehingga banyak di antara saudara kita kemudian mengatakan bahwa Pancasila itu togut. Undang-undang dasar 45 itu togut karena ayat yang dipakai di mereka. Padahal maksudnya mimma qadaita itu, apa yang kamu putuskan itu adalah keadilan. Jadi yang dimaksud hukum, mengangkat hukum baginda Rasul itu adalah mencari keadilan dari baginda Rasul. Bukan teknis hukumnya, bukan teknis undang-undang. Jadi undang-undang itu mau gimana pun bunyinya, apapun bentuknya, yang penting di dalamnya ada cermin keadilan, itulah hukum Allah. Jadi tidak peduli naon ngaranna apa namana, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45 atau Piagam Madinah, ada Piagam Jakarta atau apapun namanya, yang penting di dalamnya ada unsur menciptakan keadilan. Maka di situ adalah hukum Allah. Bisa jadi bentuk hukumnya atau bahkan bentuk negara kafir, tapi dengan hukumnya menciptakan keadilan, adil. Artinya adil itu kan tidak pandang bulu, tidak melihat ras, tidak melihat. Jadi ditinggalkan manusia, tidak dilihat suku, tidak dilihat golongan, tidak dilihat agama. Yang penting sesama manusia, maka semuanya sama. Bisa jadi hukum nama hukum seperti negara kafir, tapi tercermin keadilan tina hukumna.
Nah, maka di sana hukum Allah. Bisa jadi hukumnya seperti hukum Quran, tapi dina hukum nanti tercermin keadilan. Artinya implementasinya. Tapi kalau hukum dan Quran nama adil, tapi implementasinya untuk menciptakan keadilan dari hukum Allah. Di esensi dari hukum itu adalah keadilan. Nah di sini di ayat ini cakap hatta yuhaqqimuka, mengangkat kamu hakim, pemutus perkara. Nah sehingga di ayat ini juga mengajarkan ketika kita berselisih, hendaklah jangan diputuskan oleh dua orang yang berselisih, mengangkat orang ketiga sebagai pemutus hukum yang dipercaya oleh keduanya. Dihakimah temenang berat sabelah. Karena hukum itu adalah timbangan Allah di muka bumi ini. Jadi tidak boleh hukum itu tidak adil, itu tidak boleh. Yang salah harus dikatakan salah, yang benar harus dikatakan benar. Sebenci apapun kita kepada orang itu, tapi kalau benar apa yang dia lakukan maka harus dikatakan benar. Secinta, sesayang apapun kita kepada seseorang, kalau salah ya harus disalah. Tak adil datang hukum Allah. Tidak peduli bentuknya, wujudnya seperti apa. Nah masalahnya udah hukum tes adil itu masalah. Maling hayam dihukum 4 tahun. Maling 700 triliun dan 10 bulan. Ya perlu dipahami hukum kita itu, hukum di Indonesia ini hukum yang sudah tidak konteks. Hukum peninggalan kolonial, peninggalan Belanda masih dipakai. Hongkong masih merdeka berarti. Kita kan mengakui sudah merdeka 17 Agustus ada pakai hukum penjajah. Ada kumaha coba merdeka di mana? Berarti orang itu secara tidak langsung masih mengakui diri kita itu masih dijajah Belanda. Pakai hukum buatan Belanda bahula. Kenapa perzinahan hukumnya tidak ada? Mabuk-mabuk hukumnya tidak ada karena bahula orang Belanda baru izin aja mabuk. Dia undang-undang ada hukumnya. Nah karena kita itu ya percuma ada karena reformasi, ada karena revolusi atau apapun namanya, selama hukumnya masih menggunakan hukum kolonial menang Belanda, Pancasila sudah bagus. Seperti hukum-hukum teknis, hukum KUHP terutama hukum pidana, hukum-hukum beracara masih menang Belanda. Dan semenjak zaman Soeharto sudah dirumuskan kita itu mau membuat hukum KUHP dan KUHP made in Indonesia asli, tapi kan kaina jangan geus-geus. Hati apakah kurang jelema pinternya? Di DPR ada satu lawanan nah teu bisa nyen undang-undang teu bisa. Nyen KUHP, aya undang-undang tentang tunjangan anggota DPR. Nah, pada DPR kan gitu mah. Aya tunjangan para DPR. Ada hukum kumaha di Cina, hukum bagaimana kamu kan itu nama hukum bagi pemeluk agama Islam, hukum meninggalkan sholat. Kita guna diatur hukum pidana, ada kasus pidana bagi pemeluk agama yang tidak melaksanakan syariatnya, maka hukumnya begitu. Walaupun kurang ayat mending, alhamdulillah ya, walaupun belum dia ayat konspirasi hukum Islam mengatur tentang pernikahan, tentang waris secara Islam. Kata guys, itu rada legal lah. Walaupun yang cari ya malah yu'alu kullu, la yu'traku kullu. Hal yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Itu kan lumayan berarti, kan lumayan. Ayat negara hadir. Tidak ada konspirasi hukum Kristen, tidak ada. Konspirasi hukum Hindu, Buddha.
konspirasi hukum Islam ya. Produk zaman Soeharto tapi diakui Soeharto bisa nyata. Ya walaupun can ideana seperti kumaha kawin lalaki nuker kawin deui kudu boga izin heula pemajikan kolot. Nah, ada konspirasi hukum Islam teh undang-undang perkawinan. Yang dapikeun ka iraha mah aya nu izinan. Urang mah kawin-kawin mah bisa 2 kali 3 kali secara hukum, maksudnya sah secara hukum negara gitu. Sampai kapanpun di mana ya awewe daek izinan kawin salakina kawin deui mah aya nu kairah hati. Nah, cirinya kita beriman itu kata ayat ini, cirinya seseorang beriman itu apa yang telah dihukumi oleh baginda Rasul, oleh Rasul telah ditetapkan baginda Rasul di dalam hatinya tidak ada unak-unak terhadap keputusan itu. Jadi ketika diputuskan ku Rasul teh salimu taslima, pasrah seluruh terhadap hukum itu, menerima sepenuhnya. Mau suka ataupun tidak suka, mau menguntungkan atau merugikan dia, ketika hukum itu ya diterima. Contoh bab waris, dek nguntungkeun erek ngarugikeun, ketika ditetapkeun ya diterima. Saya itu kurang begitu suka atau kurang begitu mau sebetulnya kalau ada yang ke rumah meminta dibagikan waris. Karena naon kajian kurang mesti serangkeun bagian kamu segitu ayo geus mah angare arep mau teh narola terutama awewe. Oh ceramahnya atuh cenah apa kiai abis kan ongkos tadi teh kita ka urang. Ongkos datang ke rumah pengen dibagikan geus kurang ditentukeun itu tidak nerima. Sabodo mana yang ditentukeun begitu. Udah ditetapkan, kata cik Allah nak itu, nak Quran nak itu harus diikuti. Nah, orang yang beriman itu apa yang telah ditetapkan oleh hukum, artinya oleh suatu pengadilan, adil maksudnya. Satu pengadilan yang telah ditetapkan maka kita menerima. Setidak puas apapun kita, sekecewa apapun kita, pun kita terima dalam iman. Namun hukumnya adil. Urang aya seadil na dan loba kecewa na ku hukum teh seadil. Nah itu baru mukadimahnya ke prolog dari bab ini. Nanti di hadis pertama ada tentang bagaimana kita harus menghindari perdebatan yang tidak ada. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan pada malam ini. Semoga ada manfaatnya. Maaf atas segala.